Selamat pagi Pak Pras, saya dari Nathanael dari jurusan Business Information Technology dengan NIM 22017906883. Saya di sini akan menjelaskan topik tentang data mining. Perkembangan teknologi pada zaman ini sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah teknologi informasi, di mana membuka sebuah peluang untuk data yang terakumulasi dalam jumlah yang sangat besar. Tetapi data tersebut tidak dapat dipastikan nilai kebenarannya. Oleh sebab itu, harus difasilitasi dengan sebuah cara untuk memproses, menyimpan, atau menampung data tersebut. Cara tersebut adalah dengan data mining. Apa itu data mining? Data mining adalah serangkaian proses mengekstraksi untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data di mana itu tidak dapat dilakukan secara manual. Mengapa data mining itu dibutuhkan? Alasan yang pertama karena persaingan semakin ketat secara global. Yang kedua, pengakuan terhadap nilai dari data semakin tinggi. Yang ketiga, peningkatan kemampuan pemrosesan dan penyimpanan data secara eksponensial. Yang terakhir ada penurunan biaya pada perusahaan tersebut. Tujuan dari data mining ada 3. Yang pertama, itu ada explanatory. Yang kedua, confirmatory. Yang ketiga, exploratory. Maksud dari explanatory adalah untuk menjelaskan beberapa kondisi penelitian, seperti mengapa penjualan truk pick-up meningkat di daerah Colorado. Confirmatory berarti untuk mempertegas hipotesis, seperti halnya 2 kali pendapatan keluarga lebih suka dipakai untuk membeli peralatan keluarga dibandingkan dengan 1 kali pendapatan keluarga. Maksud dari exploratory adalah menganalisis data untuk hubungan yang baru yang tidak diharapkan, seperti halnya pola apa yang cocok untuk kasus penggelapan kartu kredit. Ada beberapa proses data mining. Yang pertama, itu ada data selection. Pemilihan atau seleksi data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai. Data hasil seleksi yang digunakan untuk proses data mining disimpan dalam suatu berkas, terpisah dari database operasional. Yang dimaksud dengan KDD adalah Knowledge Discovery in Database. KDD adalah keseluruhan proses non-trivial untuk mencari dan mengidentifikasi pola atau pattern dalam data, di mana pola yang ditemukan bersifat sah, baru, dapat bermanfaat, dan dapat dimengerti. Yang kedua, pre-processing atau cleaning. Sebelum proses data mining dapat dilaksanakan, perlu dilakukan proses cleaning pada data yang menjadi fokus KDD. Proses cleaning mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data. Yang ketiga, yaitu transformation. Coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih, sehingga data tersebut sesuai untuk proses data mining. Proses coding dalam KDD merupakan proses kreatif dan sangat tergantung pada jenis atau pola informasi yang akan dicari dalam database. Yang keempat, data mining. Proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik, metode, atau algoritma dalam data mining sangat bervariasi. Pemilihan metode atau algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan dan proses KDD secara keseluruhan. Yang kelima, ada interpretation atau pattern evaluation. Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Bisa dibilang sebagai tahap knowledge representation juga. Tahap ini merupakan bagian dari proses KDD yang disebut interpretation. Tahap ini mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan bertentangan dengan fakta atau hipotesis yang ada sebelumnya. Halo
Halo semuanya, kenalin nama saya Kelvin Tio Putra dan sekarang saya akan menjelaskan tentang penerapan data mining. Di sini saya akan menjelaskan dalam 6 lingkup. Yang pertama itu adalah analisa pasar dan manajemen. Di mana dengan adanya data mining ini dapat membantu menembak target pasar, melihat pola pemakai dari waktu ke waktu. Kemudian ada cross market analysis, profil customer, terus identifikasi kebutuhan customer. Jadi kita tahu kira-kira tuh kalau orang kayak gini sukanya apa, demand-nya apa gitu. Terus ada menilai loyalitas customer. Jadi kita tahu seberapa engage si customer terhadap produk atau service yang kita punya. Terus yang terakhir ada informasi summary. Di lingkup yang kedua ada namanya analisa perusahaan dan manajemen resiko, di mana 3 hal yaitu perencanaan keuangan evaluasi aset, yang kedua perencanaan sumber daya atau resource planning, yang ketiga ada persaingan atau competition. Terus dalam lingkup ketiga ada yang namanya telekomunikasi. Sebuah perusahaan telekomunikasi menerapkan data mining untuk melihat dari jutaan transaksi yang masuk, transaksi mana sajakah yang masih harus ditangani dengan manual gitu. Yang keempat ada keuangan atau finansial. Financial Crimes Enforcement Network di Amerika Serikat baru-baru ini menggunakan data mining untuk menambang triliun dari berbagai subjek seperti properti, rekening bank, dan transaksi keuangan lainnya untuk mendeteksi transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan seperti money laundry atau pencucian uang. Yang lingkup 5 ada asuransi. Australian Health Insurance Commission menggunakan data mining untuk mengidentifikasi layanan kesehatan yang sebenarnya tidak perlu tetapi tetap dilakukan oleh peserta asuransi. Dan yang terakhir adalah lingkup olahraga. IBM Advanced Code menggunakan data mining untuk menganalisis statistik permainan NBA seperti jumlah shots blocknya, assist dan fouls dalam rangka mencapai keunggulan bersaing atau competitive advantage untuk tim-tim di NBA. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari si data mining. Kelebihannya ada 3, yaitu kemampuan dalam mengelola data dalam jumlah yang besar, kemudian pencarian data secara otomatis, dan yang ketiga, membuat keputusan taktis dan strategis untuk mendeteksi informasi utama. Dan untuk kekurangannya juga ada 3. Yang pertama, intensitas kerja yang berlebihan mungkin memerlukan investasi lebih dalam tim bekerja tinggi dan pelatihan staff. Jadi kalau kita pengen pakai si data mining ini, kita juga mesti butuh tim yang profesional, tim yang udah ngerti gitu. Kalau nggak tim yang ngerti, otomatis perlu biaya lagi, perlu cost waktu sama cost uang gitu. Yang kedua ada data mining belum tentu menjadi solusi untuk setiap masalah. Kadang dengan statistik sederhana solusi dapat dicapai gitu. Jadi data mining ini untuk hal-hal yang kompleks gitu. Kalau yang sederhana mending nggak usah gitu. Terus yang ketiga, pengetahuan tidak diproses secara instan gitu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Semoga informasi yang diberikan dapat digunakan dengan baik dan dapatkan nilai yang baik dari Papras. Terima kasih Pak.